gedung di kota Demmin, Jerman dengan bensin sebelum akhirnya dibakar. Alhasil, 80% kota ini hancur dalam waktu 3 hari. Mereka juga menebar ketakutan di seluruh pelosok kota. Serangkaian peristiwa tersebut serta propaganda yang disebarkan oleh Nazi mengenai kekejaman pasukan Rusia membuat para penduduk kota Demmin panik. Selama bertahun-tahun, masyarakat Jerman diindoktrinasi oleh propaganda yang menyebutkan tentang berbagai hal-hal buruk yang akan terjadi setelah musuh memasuki tanah Jerman. Pasukan Rusia disebut dengan kelompok Mongol dikatakan suka memotong lidah, menusuk mata para korban, dan memperkosa para wanita. Para penduduk Jerman tidak hanya merasa ketakutan dengan kedatangan musuh serta pasukan Rusia, namun mereka juga seolah berada di tengah kekacauan. Ada beberapa hal yang mereka khawatirkan. Salah satunya adalah akan adanya aksi balas dendam dari musuh. Kekejaman pasukan merah Rusia membuat penduduk Demmin tak memiliki pilihan lain. Bagi penduduk lokal maupun pendatang, akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal. Berbagai cara bunuh diri pun mereka lakukan. Ada yang menggunakan senjata, silet, racun, menggantung diri, sampai menenggelamkan diri di sungai Pine dan Tolenze. Tragis, beberapa keluarga memilih melakukannya secara bersama-sama. Bahkan beberapa ibu dengan sangat terpaksa membunuh anak-anak mereka terlebih dahulu sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Cerita lain, seorang ibu berjalan dengan tas ransel berisikan batu besar dan bayi di tangan. Tak berapa lama, ibu ini menceburkan diri ke sungai. Sebuah keluarga juga dikabarkan mengikat diri mereka bersama-sama, lalu menenggelamkan diri ke sungai. Dalam kasus lain, seorang anak perempuan dengan sengaja memotong pergelangan tangan dari orang tuanya sebelum akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Ternyata tak semua kasus bunuh diri berhasil dijalankan. Ada ibu yang berhasil menenggelamkan anak-anaknya, tetapi ketika dirinya mencoba menenggelamkan diri di sungai, ia terselamatkan. Ada pula seorang ibu yang berhasil meracuni buah hatinya, tetapi dosis racun tersebut tidak cukup mempan untuk dirinya. Orang-orang yang tak berhasil melakukan bunuh diri mencoba dengan cara lain, seperti seorang wanita dan anak perempuannya menjadi korban pemerkosaan tentara Rusia, mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan diri di sungai Pine. Namun usaha tersebut gagal. Akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri di loteng rumah pribadi. Tak tinggal diam, para pasukan Rusia dikabarkan mencoba menghentikan berbagai upaya penduduk kota Demmin untuk melakukan aksi bunuh diri. Mereka berhasil memotong tali ikatan yang telah disiapkan seorang wanita untuk gantung diri di sebuah pohon. Seorang saksi mata, Manfred Schuster, mengatakan ia tidak dapat melupakan apa yang terjadi pada 1 Mei 1945. Saat itu terdengar suara-suara jeritan mengerikan di mana-mana. Ia melihat orang-orang yang menerjunkan diri ke sungai Pine dan Tolenze. Ia mengaku masih terus terngiang di telinga jeritan anak-anak memanggil ibu mereka. Tercatat, jumlah korban kematian di kota Demmin akibat bunuh diri massal ini mencapai 1.200 hingga 2.500 orang. Gisela Zimmer menulis, 900 jenazah akhirnya dimakamkan secara massal di pemakaman Bartholomew. Beberapa dibawa dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Sisanya tidak dimakamkan karena jasadnya tidak dapat diangkat dari sungai Pine dan Tolenze. Selama berminggu-minggu pasca peristiwa bunuh diri massal 1 Mei 1945, ada begitu banyak jasad yang mengapung di 2 sungai tersebut. Pakaian dan barang-barang lain milik korban tenggelam, membentuk perbatasan di sepanjang tepi sungai. Ironisnya, peristiwa bunuh diri massal ini terjadi hanya 8 hari sebelum Jenderal Jode menandatangani dokumen penyerahan diri di Reims, Prancis. Dokumen ini sekaligus secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa.
Pada saat itu pula, di bawah pemerintahan komunis Jerman Timur, peristiwa bunuh diri massal ini sengaja ditutupi. Pemakaman massal sengaja tidak dirawat dan beberapa kali dijadikan lahan pertanian gula. Satu-satunya petunjuk yang memperlihatkan bahwa itu adalah pemakaman massal, adanya sebuah monumen soliter dengan ukiran tahun peristiwa berdarah 1945. Hanya ada beberapa dokumen yang menyebutkan bagaimana peristiwa yang menelan korban hingga ribuan orang ini terjadi. Dieter Kruger, salah satu saksi mata peristiwa yang selamat dari bunuh diri massal dan juga anak dari seorang wanita korban pemerkosaan, mulai mengumpulkan rekaman bunuh diri massal saat bekerja untuk museum lokal di Demmin. Namun rekaman miliknya disita oleh pemerintah. Setelah runtuhnya pemerintahan Jerman Timur, beberapa saksi mata termasuk penulis sejarah kota Demmin membuat pernyataan resmi mengenai peristiwa bunuh diri massal. Sebuah peringatan diadakan di pemakaman Bartholomew, lokasi pemakaman massal, dan pada 2008 peristiwa ini resmi dituangkan ke dalam sebuah buku. Peristiwa mengerikan ini ternyata tidak hanya terjadi di kota Demmin, namun di seluruh pelosok Jerman. Menurut data, jumlah korban bunuh diri massal di New Brandenburg lebih dari 600 korban jiwa, di Burg-Stargard 120 korban jiwa, Neustrelitz 681 korban jiwa, Penzlin 230 korban jiwa, Tessin 107 korban jiwa, Scholl-Anke 500 korban jiwa, Lonburg 600 korban jiwa, Stolp 1000 korban jiwa, dan puncaknya di Berlin lebih dari 4.000 korban jiwa bunuh diri massal. Dan pemirsa, itulah akhir dari kisah sejarah peristiwa bunuh diri massal di kota Demmin, Jerman versi Audisport.